Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi, Selamat Pak. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya Muhammad Isran Amin dari Kementerian Perhubungan, Sektor Perkeretaapian. Di sini saya akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan diklat pada pagi hari ini sampai sore nanti. Saya lulusan dari PTDI STTD Bekasi, jurusan Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Saya berasal dari Mamuju, Sulawesi Barat, di mana Mamuju, Sulawesi Barat ini perpecahan dari Sulawesi Selatan, Bapak Ibu, barangkali ada yang belum tahu. Nah, untuk Bapak Ibu yang sekiranya ada personal question atau pertanyaan pribadi kepada saya, dapat menghubungi saya melalui WhatsApp 0822 5905 5689 atau melalui Gmail yusran28@gmail.com. Adapun sertifikasi diklat yang telah saya ikuti, yaitu yang pertama asesor akreditasi lembaga LAN, yang kedua pemeriksa jalan dan bangunan kereta api tingkat pelaksana, dan yang ketiga manajemen operasional pelabuhan. Sebelum kita memulai diklat pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup. Selanjutnya absensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya lihat-lihat agak lengkap sih pada hari ini. Yang pertama Bapak Dandi. Hadir. Hadir ya. Bapak Resmanto. Hadir. Hadir. Bapak Lutfi. Hadir. Bapak Wildanun Nasi. Hadir. Bapak Tony. Hadir. Dan yang terakhir dan satu-satunya yang paling cantik pada pagi hari ini, Ibu Salwa Aziza. Hadir. Masya Allah, lengkap semua ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, demi keselamatan dan kesehatan kerja kita, mohon untuk mematuhi dari K3 kita internal kita ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu melaksanakan cek kesehatan sebelum pelaksanaan kegiatan. Jadi Bapak Ibu yang belum melaksanakan cek kesehatan, saya persilahkan untuk ke belakang terlebih dahulu. Karena untuk kita ada poliklinik Pratama Bapak Ibu. Ya, begitu. Selanjutnya menggunakan APD lengkap saat pelaksanaan praktikum di lapangan. Nah, untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki APD, nanti akan kita bagikan Bapak Ibu beberapa menit sebelum pelaksanaan praktikum. Selanjutnya ada tidak menggunakan peralatan praktik sembarangan. Nah, ini penting Bapak Ibu karena in case ada beberapa kejadian di mana praktik digunakan sembarangan sehingga melukai orang itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kayak dia menggunakan HTT secara tidak sesuai ketentuan maka menimpa bagian kakinya sehingga kakinya berdarah. Selanjutnya untuk mematuhi arahan pengajar, instruktur terkait keselamatan. Dan yang terakhir, segera melaporkan bahaya dan atau potensi bahaya kepada instruktur ataupun petugas. Diklat pemeriksaan dan perbaikan rel kereta api berjumlah 4 elemen kompetensi dengan total 10 jam pelajaran selama 1 hari. Nah, untuk detailnya, 1 jam pelajaran itu ada 45 menit Bapak Ibu. Jadi kalau kita total, sekiranya ada 45 dikali 10. Jadi kurang lebih kita ada 450 menit membersamai hari ini. Tapi tenang, kita ada 2 kali coffee break, yaitu pada jam 10.00 sampai 10.30 dan pada jam 15.00 sampai 15.30. Adapun istirahat sholat dan makan pada jam 12.00 sampai jam 1.00 siang. Adapun alur pelaksanaan diklat kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembelajaran, baik teori di kelas seperti sekarang ini dan praktikum di lapangan pada siang hari nanti. Dan setelah pelaksanaan pembelajaran, kita akan melaksanakan yang namanya ujian kompetensi untuk menilai apakah Bapak Ibu semua sudah mahir setelah mengikuti diklat ini pada hari ini gitu. Nah, biar Bapak Ibu sekalian lebih fokus lagi, mungkin kita bisa meregangkan otot terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri terlebih dahulu. Ayo, kita angkat tangannya ke atas, ke kiri, kita hitung 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan.
1, 2, 3, 4, 5. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita keretuk ya Bapak Ibu, pinggang kiri dan pinggang kanan seperti ini nih. Ke kanan. Ayo kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enaknya. Dan yang terakhir kita melaksanakan yang namanya jumping jack Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatannya itu kita 5 ketukan, 5 kali aja, nggak usah banyak-banyak, nanti keringetan lagi. Jadi gerakannya itu seperti ini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pada paham kan? Paham, Pak? Nah, hitungan pertama dari saya, selanjutnya kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Masya Allah. Selanjutnya kita masuk ke menyentil-nyentil sedikit materi kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang udah tahu belum jenis-jenis rel kereta api yang ada di Indonesia sama lebar rel kereta api yang umum dipakai di Indonesia? Belum, Pak. Kalau belum, saya kasih tahu. Jadi untuk di Indonesia sendiri, kita umumnya menggunakan yang R42 Bapak Ibu. Tapi ada juga yang R25, R33, dan R54. Kalau yang R54 ini kita gunakan di Sulawesi Bapak Ibu. Dia emang paling terbarukan. Aduh, masih ngos-ngosan Bapak Ibu. Selanjutnya ada lebar rel kereta api. Ada 2 jenis Bapak Ibu. Jadi ada 1067 dan 1435. Sama, yang 1435 ini juga terbarukan, dia adanya di lintas kereta api Sulawesi Bapak Ibu. Masuk ke pembahasan pendidikan dan pelatihan melaksanakan perawatan rel. Unit kompetensi melaksanakan perawatan rel, kode unit H.49 PJR 00.003.1. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu yang pertama, mampu melakukan perhitungan ilmiah, mampu menganalisis kecenderungan dan hubungan data, yang ketiga menentukan variasi dan atau ketidakpastian pada distribusi data, yang keempat mampu memeriksa hasil yang tak lazim, dan yang kelima mampu melaporkan hasil. Adapun manfaat dari kegiatan kita pada hari ini yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi teknis, memperkuat kemampuan berpikir kritis dan analitis, meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan hasil kerja. Bapak Ibu tahu nggak sih tujuan pemeriksaan dan perbaikan rel kereta api? Jadi, pemeriksaan dan perbaikan rel kereta api bertujuan untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api, mencegah terjadinya kerusakan besar atau kecelakaan pada perjalanan kereta api, memastikan kenyamanan dan keandalan kereta api, serta memperpanjang umur rel dan komponen jalan rel lainnya. Selanjutnya, parameter pemeriksaan rel kereta api. Nah, di sini saya akan menggambarkan bagaimana kondisi rel itu sendiri. Misal nih, kita di lapangan, terus memeriksa kondisi fisik rel. Kalau misal kita sementara memeriksa di rel itu sendiri, kita menemukan ada retakan di rel sebelah sini, rel ini keretakan, ini korosi, ini aus. Nah itu kita harus melakukan pencatatan. Habis itu kita lakukan pelaporan kepada pimpinan agar segera ditindaklanjuti Bapak Ibu. Selanjutnya untuk jarak antar rel biasanya itu ada 1067 1435. Biasanya untuk diameter dari rel itu sendiri ada semacam plus 3 sama min 3 nya. Jadi kalau biasanya 10 6 7, tapi di lapangan misal 10 6 8 68. Nah itu kan masih plus 1 Bapak Ibu. Jadi ini masih bisa ditolerir. Kalau misal kita ke lapangan tapi dia misal 10 7 1. Nah ini kan lebih dari 3 Bapak Ibu. Jadi ini harus segera kita tindak lanjuti juga. Jadi kita catat, kita lakukan pencatatan. Habis itu kita laporkan ke pimpinan agar bisa ditindaklanjuti. Habis itu ada kelandaian dan kelurusan, baik itu vertikal dan horizontal. Kalau ini biasanya kita lihat pada rel kereta api sebelah kiri, apabila biasanya itu menggunakan benang Bapak Ibu. Kalau kita lihat nih, dia antar rel kereta apinya tuh
stabil, nah itu tidak perlu dilakukan perbaikan. Tapi kalau misal dia jaraknya cukup jauh antara yang satu dan yang satu yang lainnya, itu maka harus dilakukan perbaikan. Karena kalau misalnya kita tidak ditindaklanjuti, itu bisa jadi kereta apinya bakal ada amblas gitu Bapak Ibu. Selanjutnya kondisi bantalan. Kalau bantalan ini biasanya ada bantalan retak, miring, dan rusak. Kalau misal nih bantalannya cuma miring, bantalannya rusak, di sininya retak patah dua. Kalau itu harus segera ditindaklanjuti Bapak Ibu, harus segera kita ganti bantalan tersebut. Kalau misal hanya sekedar misal miring, nah itu juga kita bisa tindaklanjuti dengan cara menggunakan mesin kereta api inspeksi gitu. Selanjutnya kita ada mengencangkan pengikat rel. Biasanya ini kita menggunakan penpuller biasanya. Jadi biar dia makin ketat. Kalau enggak, kalau bisa kita mau ganti, ya udah kita gunakan penpuller itu untuk dilepaskan dan penpuller juga untuk dimasukkan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau udah paham, saya lanjutkan ke Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi tuh kalau yang apa? Izin slide sebelumnya, Pak. yang sebelumnya. Yang posisi pengikat rel itu ada di mana ya, Pak? Kalau pengikat rel itu jelas dia ada di sebelah sini. Jadi di sebelah sini dua, sebelah sini juga ada dua. Jadi untuk satu bantalan itu ada 4 total, ada 8 total, sorry. Jadi 4 sebelah sisi kiri, 4 sisi kanan gitu. Berarti pemasangannya itu bisa ganti-gantian, harus ada 2 tim yang langsung masangnya barengan, Pak? Kalau pemasangannya tentu bisa. Ya, karena kan 2 sisi kanan dan sisi kiri gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak, cukup. Oh, ya nanti bertahap aja ya. Kalau misal mau nanya lagi langsung aja. Iya, Pak. Coba. Selanjutnya saya menjelaskan terkait jenis pemeliharaan rel. Jadi untuk pemeliharaan rel itu ada 2 jenis, ada yang rutinan, ada yang khusus. Nah kalau untuk jenis pemeliharaan rel yang rutin ini biasanya dilakukan secara bertahap, secara terus menerus gitu. Kayak misalnya harian, bulanan, kalau enggak 3 bulanan, setengah tahunan, atau mungkin 1 tahunan gitu. Jadi contoh dari jenis pemeliharaan rel rutin itu yaitu misal ada vegetasi seperti tumbuhnya rumput liar atau tanaman liar di balas. Nah, itu kan bisa jadi membuat pemandangan juga gitu Bapak Ibu. Selanjutnya mengetatkan baut dan pengikat rel, meratakan dan menstabilkan balas dengan tamping dan mengganti bantalan yang rusak. Adapun jenis pemeliharaan rel yang khusus. Jadi kalau yang khusus itu biasanya kayak misal nih dilakukan pemeriksaan yang seharusnya bantalan itu 3 bulan sekali. Kita melakukan pemeriksaan di bulan pertama tapi bantalannya udah rusak. Ya udah itu dilakukan pencatatan juga. Habis itu dilakukan perbaikan walaupun belum waktunya 3 bulan gitu. Adapun jenis pemeliharaan rel khusus seperti pengelasan rel yang retak, penggantian rel rusak atau aus, perbaikan struktur jembatan, drainase di bawah rel gitu. Biasanya tuh dia ketampung air-airnya gitu Bapak Ibu. Jadi itu biasanya kita tutup menggunakan tanah. Habis itu penambahan balas dan perataan lintasan. Selanjutnya, adapun alat pemeriksa dan pemeliharaan yang dapat membantu dari pemeriksaan dan pemeliharaan itu sendiri. Yang pertama ada track gauge. Gauge Bapak Ibu, gauge bahasa Inggrisnya gauge. Bisa diulang? Gauge. Masya Allah pinter bahasa Inggris semua ya Bapak Ibu. Jadi track gauge itu untuk mengukur jarak antar rel. Kayak seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu. Selanjutnya ada spirit level untuk kemiringan rel. Jadi kalau misal nih dia dibelokan, kalau belokan itu emang dia miring Bapak Ibu. Kadang yang sebelah miring, misal miring ke kanan, pasti yang sebelah kanan itu lebih rendah. Tapi kalau misal diterusan, dia yang kanan lebih rendah, nah itu harus ditindaklanjuti Bapak Ibu gitu. Selanjutnya ada ultrasonic flow detector atau deteksi keretakan internal. Selanjutnya ada grinding mesin, penghalus rel. Semisal kepala relnya itu udah aus. Nah biasanya itu kalau relnya masih ausnya masih ya beberapa persenan gitu masih bisa ditindaklanjuti, masih bisa digunakan. Biasanya kepala relnya itu diauskan, diratakan semua Bapak Ibu. Selanjutnya ada tamping mesin, yaitu meratakan dan memadatkan balas. Kalau
mungkin Bapak Ibu sekalian masih belum tahu gimana sih cara penggunaan tamping mesin ini. Nah, kalau tamping mesin ini biasanya disebutnya dengan HTT. Cara penggunaannya tuh biasanya dengan mengangkat bagian bantalan. Habis itu mesin HTT-nya dimasukkan ke bawahnya. Habis itu setelah itu mesin HTT-nya dinyalakan, kemudian mesinnya akan gemetar, Bapak Ibu, geter gitu. Nah, dengan getarannya itu, maka balas-balasnya akan turun ke bawah dan akan menjadi padat. Selanjutnya ada track maintenance vehicle atau kereta khusus perawatan. Biasanya kita sebut dengan kereta inspeksi, Bapak Ibu. Izin bertanya Pak, Ya. Bapak itu Ibu. berarti kalau misalnya yang dipadetin itu Pak, itu posisinya di dalam rel atau di luar rel Pak? Di bagian dalam atau di bagian luarnya Pak? Nah, kalau itu tergantung Bapak Ibu. Kalau misal dia di dalamnya lagi banyak, ya di dalamnya. Tapi kalau di luarnya lagi banyak, ya di luarnya. Tapi Oke. biasanya banyaknya itu kejadiannya di bagian dalamnya Bapak Ibu. Gitu. Oke Pak. Ya, gitu. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Oh, Oke. Selanjutnya, adapun beberapa 4 jenis metode perbaikan rel kereta api. Yaitu yang pertama ada welding atau pengelasan untuk retakan kecil di kepala rel. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misal nih relnya masih sepersekian persen keausannya, nah itu bisa kita atasi dengan welding atau pengelasan ini. Jadi diratakan gitu Bapak Ibu bagian atasnya gitu. Selanjutnya ada replacement atau penggantian. Nah misal nih ada rel atau bantalan yang itu rusaknya tuh udah rusak banget dia. Kalau mau diganti, kalau mau misal disambungkan udah nggak bisa, soalnya emang udah retak, udah patah, udah rusak gitu. Karena entah itu hujan, entah itu apa gitu kan. Nah itu karena udah nggak bisa dilakukan perbaikan, maka kita lakukan yang namanya penggantian dengan unit baru gitu. Selanjutnya ada grinding atau penggerindaan. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, grinding itu gunanya untuk memadatkan balas Bapak Ibu. Jadi kalau misal nih balasnya lebih, maksudnya balasnya itu over dimension. Kalau misal balasnya over dimension berarti dimasukin Bapak Ibu. Tapi kalau misal dia kekurangan baru diisi ulang, di penambahan gitu. Selanjutnya ada balas tamping, merapatkan kembali balas menggunakan mesin. Kalau yang ini juga, tapi yang ini dia menggunakan kereta api inspeksi Bapak Ibu. Jadi lebih canggih lagi dia gitu. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan dan perawatan, bukan biasanya sih, emang harusnya kita melakukan dokumentasi dan pelaporan ke atas ke pimpinan. Jadi untuk hasilnya itu kita catat dalam buku laporan harian atau bulanan. Habis itu kita koordinasikan dengan unit terkait, kayak misal Dirjen Kereta Api. Kalau enggak yang paling internal deh, PPKA. PPKA barangkali Bapak Ibu belum tahu, PPKA itu pengawas pemeriksa kereta api. Biasanya ada di setiap stasiun yang ada gitu. Jadi kita kalau misalnya lagi di lintas sekian, kita hubungin PPKA-nya kayak, halo Pak, ini kita lagi melaksanakan pemeriksaan. Kalau enggak, halo Pak, ini kita lagi melaksanakan perbaikan di lintas ini. Jadi mohon izin, kalau misalnya ada kereta yang mau lewat, mohon diinfokan Bapak. Jadi kita bisa antisipasi untuk beberapa saat sebelum kereta lewat, kita udah nggak di jalur gitu. Dan yang terakhir, melampirkan hasil ukur bila menggunakan alat geometri. Jadi kalau misalnya ada perhitungan, nah itu kita lampirkan, terus kita laporkan ke atasan. Habis itu bakal ditindaklanjuti, entah itu akan dilakukan pemeliharaan ataupun yang lainnya gitu. Nah, itu dia tadi materi-materi yang sudah saya sampaikan. Dari materi yang saya sampaikan, saya dapat simpulkan dalam pelaksanaan perawatan rel kereta api, pemeriksaan kondisi-kondisi rel dan berkoordinasi dengan pihak terkait merupakan tahapan penting yang saling berkaitan untuk menjamin keselamatan dan keamanan jalur kereta api. Adapun kegiatan analisa, hasil pemeriksaan kondisi rel secara cermat yang bertujuan untuk menentukan tingkat kerusakan dan prioritas penanganannya untuk ditindaklanjuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit tambahan nih buat Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk ini tuh ada tugas saya berikan ke Bapak Ibu, gak banyak-banyak kok, cuma 3 soal aja. Kalau nanti bisa dikumpulkan
sekarang, kalau enggak nanti aja deh setelah makan siang aja gitu. Ini cuma 3 soal ke Bapak Ibu. Nanti 3 orang pertama yang paling cepat mengumpulkan, 3 orang pertama yang mengumpulkan bakal saya kasih reward gitu. Oke Bapak Ibu sekalian? Oke Bapak, siap. Siap. Karena udah masuk slide terakhir, maka saya berpantun sedikit deh. Makan terasi, minumnya jamu. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Wuh.